Selamat datang di Cara Cuan, tempat di mana kamu belajar ngatur uang dengan cara yang simple, realistis, dan nggak bikin pusing. Pernah nggak sih kamu merasa uangmu cepat habis, padahal rasanya nggak beli apa-apa yang aneh-aneh? Mungkin jawabannya bukan di apa yang kamu beli, tapi di kebiasaan-kebiasaan kecil yang sering banget kita anggap sepele. Seringkali, kita fokus pada pengeluaran besar, seperti belanja bulanan atau gadget baru, tapi lupa kalau kebiasaan sehari-hari juga punya dampak besar pada keuangan kita. Misalnya, kebiasaan ngopi di kafe setiap pagi, atau sering jajan makanan ringan tanpa sadar. Bahkan, sekadar scrolling smartphone di pagi hari, bisa bikin kita tergoda belanja online. Padahal, kalau kita lebih sadar dan mengelola kebiasaan-kebiasaan kecil ini, dompet bisa lebih aman, dan tabungan pun bertambah. Di video ini, aku bakal share beberapa kebiasaan sehari-hari yang ternyata bisa bantu kamu cuan, atau setidaknya, nggak bocor dompet. Mulai dari cara sederhana mengatur pengeluaran, memanfaatkan aplikasi keuangan, sampai tips menjual barang bekas yang sudah nggak terpakai. Yuk, simak sampai habis, siapa tahu ada kebiasaan yang bisa kamu ubah, mulai hari ini. Pertama, coba biasakan untuk bawa bekal sendiri dari rumah. Mungkin awalnya terasa repot, apalagi kalau pagi-pagi sudah sibuk atau buru-buru. Tapi, dengan sedikit persiapan malam sebelumnya, seperti memasak nasi dan lauk sederhana, kamu bisa menghemat waktu di pagi hari. Selain itu, membawa bekal sendiri juga membuat kamu lebih sadar dengan apa yang kamu makan, sehingga bisa memilih menu yang lebih sehat dan sesuai selera. Banyak orang nggak sadar, beli makan siang di luar setiap hari, itu kelihatannya sepele. Tapi kalau dihitung-hitung, pengeluarannya bisa membengkak. Rata-rata, sekali makan siang di luar bisa habis antara 20 sampai 30 ribu rupiah. Kalau dikalikan sebulan, kamu bisa menghabiskan 600 sampai 800 ribu rupiah, hanya untuk makan siang saja. Jumlah ini belum termasuk jajan atau minuman tambahan yang seringkali ikut terbeli. Dengan membawa bekal sendiri, kamu bisa menghemat 20 sampai 30 ribu rupiah per hari. Selain itu, makan bekal buatan sendiri juga bisa jadi momen seru. Apalagi kalau kamu makan bareng teman-teman di kantor. Kalian bisa saling tukar menu, atau bahkan masak bareng di akhir pekan, untuk persiapan bekal minggu depan. Kalau kamu konsisten membawa bekal setiap hari kerja, dalam setahun, kamu bisa menghemat jutaan rupiah. Uang yang tadinya habis untuk makan siang di luar, bisa kamu alihkan untuk hal lain yang lebih bermanfaat. Bayangkan, dalam 1 tahun, tabunganmu bisa bertambah signifikan, hanya dengan kebiasaan sederhana ini. Uang hasil penghematan ini, bisa kamu gunakan untuk menambah tabungan, investasi kecil-kecilan, atau bahkan untuk liburan impian. Mulai dari langkah kecil seperti bawa bekal, kamu sudah selangkah lebih dekat ke tujuan keuanganmu. Jadi, yuk mulai biasakan bawa bekal sendiri dari sekarang. Kedua, bayar tepat waktu. Tagihan telat sama dengan denda. Cicilan telat, bunga jalan terus. Dengan bayar tepat waktu, kamu bisa hemat ratusan ribu cuma dari menghindari denda yang nggak perlu. Ketiga, jangan lupa manfaatin promo dan cashback yang sering muncul di aplikasi favorit kamu. Banyak banget promo menarik yang bisa bikin pengeluaran kamu jadi lebih hemat. Mulai dari diskon belanja, cashback, sampai bonus poin loyalty yang bisa ditukar hadiah. Sayangnya, masih banyak orang yang malas klaim promo atau bahkan nggak sadar ada penawaran menarik di aplikasi mereka. Padahal, cuma butuh beberapa detik buat cek notifikasi atau buka bagian promo di aplikasi. Aplikasi kayak Gojek, Shopee, Tokopedia, atau Dana, hampir setiap minggu kasih diskon, cashback, dan poin loyalty. Coba biasain cek promo sebelum belanja, pakai kupon yang tersedia, dan pilih metode pembayaran yang kasih cashback atau reward tambahan. Kumpulin juga poin loyalty, karena kalau dikumpulin terus, bisa ditukar voucher atau potongan harga di transaksi berikutnya. Kalau kamu rutin manfaatin promo, cashback, dan poin loyalty ini, lama-lama pengeluaran bulanan bisa jauh lebih ringan. Nikmatin sensasi hemat tiap kali belanja, dan lihat sendiri hasilnya di akhir bulan. Keempat, jangan malu jual barang bekas. Daripada nganggur di rumah, coba jualin barang yang nggak dipakai. Bisa lewat Tokopedia, Shopee, atau Facebook Marketplace. Kebiasaan bersih-bersih bisa jadi kebiasaan cuan. Kelima, catat pengeluaran harian. Nyatet pengeluaran bikin kamu sadar uang sering hilang kemana. Dari situ, kamu bisa ubah kebiasaan dan mulai sisihkan uang secara konsisten. Nggak perlu app mahal, cukup pakai notes HP aja. Jadi cara cuan itu nggak selalu soal nambah penghasilan. Kadang,
Cuan itu datang dari ngejaga uang yang udah kamu punya, dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Kalau kamu suka tips ringan dan masuk akal kayak gini, jangan lupa like, share dan subscribe channel Cara Cuan. Sampai jumpa di video selanjutnya.